Hah? Upload lagi Imbu Channel. Halo semuanya, selamat datang di Imbu Channel. Di sini tempatnya aku membahas film dan juga video via viral Indonesia maupun dari luar negeri. Tapi sebisa mungkin aku akan utamakan yang Indonesia ya. Dan sekarang ada banyak sekali request masuk untuk membahas official trailer dari film Kuntilanak 3. Katanya bakalan tayang 30 APR 2012 di bioskop. Jadi soal Kuntilanak ya, ini Kuntilanak 3. Berarti ini adalah trilogi Kuntilanak yang baru. Ya sebenarnya sih dulu udah ada trilogi Kuntilanak Harapan Rizal, Mantovani ya, yang main Julie Estelle. Dan itu masuk sebagai 5 besar film horor Indonesia favorit masyarakat. Trilogi Kuntilanak samanya dulu Julie Estelle itu benar-benar mantep banget. Aku suka banget, lagi pula dari situ kita tahu Tembang Lingsir Bunyi yang akhirnya melegenda sampai sekarang. Dan ya ini berarti adalah bagian dari trilogi yang terbaru. Dan kalau nggak salah, ini berarti itu masuk satu universal bareng sama Mangku Jiwa. Yang kemarin aku udah nonton. Mangku Jiwa di sana ada Pak Sujiwo Tejo. Keren banget. Pemeran dalam film Kuntilanak 3, Nicole Rossi sebagai Dinda Andrian, Bima sebagai Kresna Ali Fikri, sebagai Miko Adlu, Fahresi sebagai Panji, Ciara Brosnan sebagai Ambar, Sarah Wijayanto sebagai Sri Sukmarahini Mangkol Jiwa, Eyang Sukma, Nafa Urbach sebagai Adla Amin, sebagai Bejo Wafla Saifan sebagai Baskara Nana Rosier sebagai Dona, Wilmina Romaria Simbolon sebagai Mala, Clarice Cutia sebagai Uci Iris, Isa sebagai Stefani Ini Lemu, sebagai Bonang Farol Akbar Sarah, Lola sebagai CIT, RA Rafael Putra Faras, Fatik sebagai Denis Kavi Mahasa, sebagai Kuntilanak. Oke, sekarang kita coba tonton trailer dari Kuntilanak 3. Bioskop Indonesia selama pekan liburan ini nampaknya mendapat suguhan dua film horor yang akan jadi fenomenal. Sebab dua film itu berangkat dari cerita mistis di tengah masyarakat Indonesia. KKN Desa Penari misalnya diangkat oleh tim produksi dari broadcast via media sosial pada tahun 2019 lalu. Satu lagi yang tidak kalah mencuri perhatian adalah layar lebar berjudul Kuntilanak 3. Kisah seputar kuntilanak sudah tidak asing lagi di kalangan orang tua, terutama yang lahir tahun 90-an. Sudah banyak versi untuk film yang disebutkan terakhir. Kini lewat skenario Rizal, Mantovani, Rampun Jabi, dan Alim Studio, sequel Kuntilanak Generasi baru kembali dilanjutkan. Melanjutkan cerita Kuntilanak 1, 2018, dan Kuntilanak 2, 2019. Pada Kuntilanak 3 juga akan meletakkan sekelompok anak-anak sebagai pemeran utama. Namun perbedaannya anak-anak berusia sekitar sekolah dasar, SD itu yang menjadi fokus panjang cerita berlangsung. Kisah horor yang digarap MVP Pictures tersebut mengambil latar gedung sekolah untuk menjadi lokasi utama kekuatan filmnya. Strategi itu terbilang menarik karena pada musim libur saat ini tentu akan mengundang banyak anak-anak untuk menonton di bioskop kesayangannya masing-masing. Kuntilanak 3 sudah dirilis sejak 30 April kemarin dan masih bisa disaksikan pada bulan Mei ini. Dinda yang diperankan oleh Nicole Rossi yang dianggap aneh oleh anak-anak kampung karena kekuatannya. Tidak sengaja melukai Panji yang diperankan oleh Adu Fahres, dan Ambar diperankan oleh Ciara Brosnan. Oleh karena itu, Dinda meminta Nana Rosier sebagai Tante Dona untuk mendaftarkannya ke sekolah Mata Hati agar ia bisa belajar mengontrol kekuatan yang ia miliki. Di sekolah itu, Dinda langsung mempunyai teman bernama Denis Atal, Faras Fatik, dan Clarice Cutia sebagai Uci. Namun, saudara Dinda, Miko alias Ali Fikri, dan Kresna alias Andrian Bima menyelidiki sekolah itu dan menemukan hal-hal aneh, seperti banyak murid yang menghilang. Di sisi lain, Baskara yang diperankan oleh Wafda Saifan selaku kepala sekolah merasa bahwa kehadiran Dinda membawa aura tersendiri. Baskara melaporkan mengenai hal tersebut kepada pendiri sekolah, Eyang Sukma atau Sarah Wijayanto, yang tinggal di tempat tersembunyi dan tak terlihat oleh para murid. Usai diterima menjadi murid, Dinda mendapat teman baru bernama Denis dan Ucia. Setelah ia akrab dengan murid-murid di sekolah, saudaranya yakni Miko dan Kresna berupaya menyelidiki latar belakang sekolah Mata Hati hingga menemukan beberapa hal aneh. Salah satunya adalah kabar bahwa banyak murid sekolah hilang secara tiba-tiba. Baskara selaku kepala sekolah mulai merasakan keanehan di gedung sekolah sejak Dinda bergabung. Baskara akhirnya melaporkan apa yang dirasakannya kepada pendiri gedung, yaitu Eyang Sukma.
Di sisi lain, Baskara yang merasakan aura istimewa dari Dinda melaporkan keberadaan Dinda sebagai siswa baru kepada Eyang Sukma, Sara Wijayanto. Eyang Sukma adalah pendiri sekolah Mata Hati yang selalu misterius dan tidak pernah menampakkan dirinya di hadapan para murid.